Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamimah Rahma Salsabila dari Telkom University, jurusan MBTI, kelas MB4411. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi. Yang pertama, ada pengertian ilmu ekonomi, yaitu It's all about human study, di mana manusia merupakan makhluk yang serba terbatas dengan keinginan dan mimpi yang tidak terbatas. Pada kenyataannya, dalam kehidupan keterbatasan itu ditunjukkan dalam perilaku manusia yang dihadapkan dalam pengambilan suatu keputusan, yang dibagi menjadi 3 contohnya. Yang pertama ada kelangkaan. Kelangkaan mencakupi kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Sesuatu tidak menjadi langka bila jumlah kuantitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan berkualitas baik, tersedia di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ada pilihan-pilihan, yaitu didasari oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Maka manusia harus menentukan pilihan-pilihan yang bersifat individu atau kolektif. Yang ketiga, ada kesempatan, opportunity cost, di mana berpikir rasional memiliki untung dan rugi dalam menentukan pilihan. Kesempatan yang hilang dianggap sebagai biaya karena telah memilih alternatif lainnya. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada teori ekonomi mikro, di mana proses alokasi sumber daya secara efisien di tingkat individu, perusahaan, dan industri. Kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sejenis. Yang kedua, ada teori ekonomi makro, yaitu proses alokasi sumber daya alam yang lebih kompleks dan menyeluruh, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Ekonomi mikro, yaitu interaksi di pasar barang antara konsumen, permintaan, dan produsen, penawaran. Tingkah laku pembeli dan penjual, konsumen dan pemasok sama-sama berusaha memaksimalkan kegiatan ekonomi secara rasional, di mana perilaku pembeli memaksimalkan kepuasan, sedangkan penjual memaksimalkan laba. Interaksi di pasar, faktor pembeli, tenaga kerja, dan rumah tangga. Yang kedua, ada teori ekonomi makro, di mana penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, pemerintah memberikan gaji subsidi kepada orang-orang yang kurang agar dapat mencapai titik mampu. Yang ketiga, pengeluaran agreed. Secara keseluruhan, full employment, yaitu pengangguran berkurang dan daya masyarakat bertambah. Selanjutnya mengenai pengangguran dan inflasi, melakukan kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal pajak, kebijakan moneter atau suku bunga. Yang terakhir, ekonomi mikro berpengaruh kepada ekonomi makro. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi. Mohon maaf bila masih ada salahnya. Terima kasih.